Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi tafarrada bil baqi wa ihtajaba 'anil absar. Al-halim alladzi la ya'jal bil uqubati 'ala man asahu wa la yakhfiqul astar. Al-alim alladzi la yazbu an ilmihi hawat dhamairi wa khafiyul asrar. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa huwal malikul qahhar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahu syahadatu man syahida sara minal akhyar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyi muhad wal ansar. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ma atbal lail wa adha'an nahar. Wa sallam tasman katsira amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum nafsi bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu khulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nasi anfa'uhum linnas. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasy wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah berkat taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala sampai saat detik ini kita masih merasakan kasih sayangnya sehingga kita dapat menghadiri undangan khusus dalam rangka melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Tentu harapan kita usai melaksanakan sholat ada perubahan. Salawat serta salam kita cantumkan kepada baginda Rasul Muhammadin, juga kepada para kerabatnya, para sahabatnya, para tabi'in, para pewaris, wabil khusus para ulamanya, wabil khusus kita umat yang beral'an ila yaumil qiyamah. Hadirin sedang Jumat yang bukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu yang paling utama adalah mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Jumat ini kami ingin menyampaikan yaitu tentang istiqomah, bertauhid dan persaudaraan dalam Islam. Hadirin sidang Jumat bukan Allah Subhanahu wa taala, terutama yang pertama adalah wasiat tentang keimanan, tentang amal soleh, tentang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Tanda-tanda orang yang bertakwa diantaranya adalah tambah taat patuh, tidak berbuat dosa, tidak berbuat maksiat. Tanda-tanda orang yang bertakwa semakin pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat-nikmat lain yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
tidak kufur. Tanda-tanda orang bertakwa adalah semakin ingat, semakin banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun dan kapan berada selalu merasa bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga perbuatan kita senantiasa di dalam ridhonya, melaksanakan perintah, menjalankannya, dan menerima keputusannya dengan tetap kita berusaha, berikhtiar, berdoa, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai seorang muslim tentunya siap menerima hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib memang harus kita laksanakan. Dosa besar kalau kita meninggalkannya. Yang sunnah kita hidupkan. Banyak sunnah-sunnah bagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Salat sunnah umpamanya, salat sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah. Belum yang lain tahajudnya, belum yang lain istikharahnya, belum yang lain tasbihnya, belum yang lain duhanya, belum yang lain salat taubatnya. Hadirin sedang berdoa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian kita sadar hidup ini sementara dan memang kita diciptakan tidak adalah beribadah, bertauhidkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadamu, kecuali bertauhidkan aku Allah sebagai Tuhannya. Bahkan dalam suatu riwayat qala Rasulullah SAW, man qala asbaha raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wajabat lahu jannah. Kita bagi Rasulullah memberikan contoh. Raditu billah, aku ridho Allah sebagai Tuhan. Tuhan yang mana? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tuhan yang Maha Esa, tunggal yang esa, tunggal. Tempat kita, tempat manusia berhubungan, meminta, munajat kepadanya, tidak beranak, tidak diperanakan, dan tidak ada satupun makhluk yang menyerupai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita jaga dalam hati kita, dalam batin kita. Bahkan Rasulullah siapa yang menjaga, yang memeliharanya, zahiran wa batinan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang di akhir kalamnya, akhir kalam, mungkin Allah berikan ridhonya, bisa mengucapkan, mungkin tidak bisa, tapi hatinya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Harus kita jaga. Jangan kita kotori, jangan kita nodai dengan kesukaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya. Bahkan kepada Rasulullah, Rasul adalah Rasuluhu wa abduhu. Selamanya Rasulullah adalah sebagai utusan Allah. Selamanya Rasul adalah hamba Allah dan tidak pernah dipertuhankan dalam Islam. Hadirin sedang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu hati kita ini harus baik sangka kepada Allah. Apapun yang diberikan kepada kita, menyenangkan, alhamdulillah. Tidak menyenangkan, sabar. Tetap kita berusaha, berikhtiar, berdoa, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang telah terjadi, tidak lepas daripada takdir, ketentuan, keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajar kalau Rasul pernah menyampaikan siapa yang istiqomah baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad Rasulullah pagi dan sore, ridho Allah akan diberikan. Kan kita ridho Allah sebagai Tuhan kita. Hadirin Allah SWT, mari hati kita bersihkan hanya untuk memuliakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati ini untuk mengagungkan Allah.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita fastabiqul khairat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita prihatin umat Islam khususnya karena berbeda mungkin. Kalau berbeda pandangan, berbeda pendapat itu hal yang biasa. Saudara, bukan Allah Subhanahu wa taala, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan umatku maksudnya adalah para mujtahid mutlak, pakarnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, pakar Al-Quran, pakar sunnah bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak persamaannya, ada perbedaannya, tapi beliau itu adalah menghormati, bukan mencaci, bukan memaki, bukan merendahkan. Hadirin sedang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah dalam Al-Quran firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang yang beriman taat kepada Allah mutlak. Taat kepada Rasulullah juga mutlak. Tapi taat kepada umara, tapi taat kepada ulama, tentu taat kepada Allah dan Rasulnya. Hadirin sedang Jumat yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Kita ada perbedaan dalam cabang, enggak apa-apa dalam cabang. Hadirin, mari kita berlomba dalam kebaikan. Hadirin sedang Jumat yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Kita sadar kita ini asal adalah satu. Nabi Adam alaihissalam. Maka dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila ta'arafu inna akramakum inda atqakum innallaha alimun khabir. Panggilan wahai manusia, kami ciptakan. Allah berfirman, kami ciptakan yang laki, yang perempuan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'arafu, agar supaya adalah saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling bertakwa, yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Ini jelas. Di dalam Islam, persaudaraan kita ada seiman, ada sekandung, ada sebangsa, dan ada sesama umat manusia. Wabil khusus kita seiman, saling mendoakan, saling meminta ampunkan, saling menguatkan. Bukan saling mencaci, bukan saling memaki. Jangan sampai kita seiman diadu domba, seiman kita dipecah belah. Hadirin bukan Allah Subhanahu, ujian, cobaan, fitnah yang terbesar di akhir zaman. Hadirin sedang bukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita pahami agama kita, mari kita teladani uswah hasanah bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi, seiman bersaudara dunia sampai akhirat. Jangan sampai kita. Bahkan Rasulullah SAW mengancam al-qatil wal maqtul, sesama seiman sampai terjadi berdarah. Ancamannya tidak lain adalah neraka. Naudzubillah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita tetap saling mendoakan, meminta ampunkan. Dan kita juga hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita sebangsa. Jangan mau sampai kita dipecah belah. Hadirin oleh asing jangan mau. Hadirin Allah Subhanahu, kita adalah Indonesia. Kita dilahirkan di Indonesia. Bukankah ada juga hadis hadirin Allah Subhanahu wa taala, keberwatan dan iman, meskipun ada perbedaan dalam sanadnya hadirin, tapi matanya adalah sesuai. Cinta kepada tanah Rasulullah, cinta kepada tanah airnya Madinatul Munawwarah, Makkahul Mukarramah. Hadirin yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sekali lagi dapat sahab Islam, mari kita cintai. Dengan apa? Tapatul beragama. Memang kita sebangsa, lakum dinukum waliyadin. Kita masing-masing punya, biarkan.
Khadimkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Selesai. Al-Quran mengajarkan seperti itu. Jangan sampai dicampur adukan, jangan sampai kita kebablasan. Lakum waliyadin. Hadirin sedang Jumat bukan Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya juga sekali lagi kita juga sama manusia. Rasulullah SAW mengharap umatnya masuk surga semua. Rasulullah menginginkan, berkehendak, kullu ummati yadkhulul jannah. Semua umat itu masuk surga, kecuali kecuali yang tidak mau. Siapa mereka? Yang ingkar, mati dalam keadaan tidak bertaubat. Siapa mereka? Yang musyrik, mati dalam keadaan belum bertaubat. Siapa mereka? Yang munafik, mati dalam keadaan belum bertaubat. Khalidina fiha abada, selamat. Hadirin sedang dimuliakan Allah Subhanahu. Oleh karena itu, mari amanat yang diberikan kepada kita, mari kita jaga. Hadirin Allah, amanat harta jangan seperti Qarun, sombongnya, dolimnya, dan pada akhirnya mati dalam keadaan sujud salimah. Namun itu bilang cara ngambilnya cara haram. Hadirin Allah Subhanahu. Jangan seperti Firaun yang punya jabatan sebagai seorang raja, dolimnya, masya Allah. Bahkan anak-anak lagi saat itu dibunuh. Bahkan menentang kepada Nabi Musa alaihissalam, diajak bertauhidkan kepada Allah, dan terlambat. Akhirnya apa? Mati dalam keadaan sujud salimah. Jangan seperti Bal'am dengan ilmunya yang awalnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi pada akhirnya karena dunia serahkan gurunya Nabi Musa alaihissalam, ditantangnya, dan pada akhirnya apa? Mati dalam keadaan sujud khatimah. Naudzubillah. Karena itu amanat yang diberikan kita, apakah harta, apakah ilmu, apakah jabatan, dan lainnya, adalah ladang untuk beramal, beribadah lillahi ta'ala. Dan pada akhirnya Allah SWT, Rasulullah telah bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik siapa mereka? Mereka yang beriman, mereka yang beramal soleh, mereka yang bermanfaat hartanya, ilmunya, tenaganya, pikirannya lillahi ta'ala. Sedang cuma Allah Subhanahu. Karena itu kita semuanya adalah terbatas. Waktu kita terbatas di dunia ini. Mari kita jaga hati kita. Betul kita rodi bil Eropa wa bil Islam dina, agama kita Islam. Kita jaga, kita bela. Dan Nabi Muhammad bagi Rasul adalah yang terakhir. Tidak ada Nabi Rasul lagi, hanya Rasulullah, dengan menghidupkan sunnah-sunnah Rasul. Aku lebih hada wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, 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 kama amar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal basar. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Madda salat bin nadar wa bi khabar amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya
wa mamati lillahi la syarika lahu wa ana abd. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku hanya untuk Allah. Salat yang mana? Salat yang memenuhi syarat rukunnya. Salat yang mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar dan sanggup menjadi orang yang soleh. Lillahi ta'ala. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya ibadah hanya untuk Allah. Ibadah yang mana? Ibadah yang ikhlas. Dengan hartanya, dengan jabatannya, dengan ilmunya, dengan pikirannya, tenaganya dan lainnya. Lillahi ta'ala. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya hidup hanya untuk Allah. Hidup yang bagaimana? Hidup yang menyelamatkan dirinya, yang menyelamatkan keluarganya, yang menyelamatkan bangsanya dari perbuatan dosa dan maksiat. Lillahi ta'ala. Dan berguna bagi diri, keluarga, dan orang lain. Dan menyelamatkannya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya matiku karena Allah. Mati dalam keadaan apa? Mati dalam keadaan husnul khatimah. Islam agamanya, imannya kuat, lurus. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa Muhammad kama shallaita 'ala wa barik 'ala Muhammad kama barakta fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' Muhammad innaka samiyun ya qadiyal hajat. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzkurullaha yadhkurkum wa dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.